Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bersama rekan-rekan kelompok 9 dan 10 diberi kesempatan untuk memimpin diskusi dalam mata kuliah agama, materi mengenai pernikahan, membangun keluarga dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum lanjut ke pemaparan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok pemandu atau kelompok 9 terdiri dari kelompok pemandu atau kelompok 10 terdiri dari saya, Dian Lestari sebagai moderator, Denia Herianti sebagai notulen, Dila Amalia Putri sebagai pembaca kesimpulan, dan Elisa Aulia sebagai pengamat. Selanjutnya kelompok 9 atau kelompok penyaji terdiri dari Alma sebagai penyaji 1, Suli sebagai penyaji 2, Elsa sebagai penyaji 3, dan Alika sebagai penyaji 4. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja ke pematerian kepada penyaji pertama. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi tentang pernikahan, membangun keluarga dalam Islam. Di sini saya akan memaparkan tentang definisi pernikahan. Pernikahan atau perkawinan ini secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu kata al-nikah yang bermakna al-wat'i, bersetubuh, al-damu wa al-tadakhul, berkumpul memasukkan, dan al-aqd atau perjanjian. Sedangkan menurut istilah seperti definisi menurut Muhammad Abu Isroh dalam Ghazali tahun 2006 halaman 9, ialah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan atau kehalalan dalam mengadakan hubungan keluarga suami istri antara pria dan wanita, dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa perkawinan atau pernikahan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga rumah tangga yang sakinah, penuh mawadah dan rahmat sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan diperlukan persiapan fisik dan mental untuk melaksanakannya. Dalam Quran Surah Al-Zariyat ayat 56, Allah menjelaskan bahwa kehidupan di alam semesta hakikatnya berpasang-pasangan. Dalam Islam, hukum asal menikah ini menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama adalah sunnah atau dianjurkan. Menurut golongan Zahiriyah, hukumnya wajib, dan menurut sebagian ulama mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah, hukum asal pernikahan adalah mubah atau boleh. Namun, hukum nikah bisa saja berubah-ubah tergantung kondisi seseorang yang dialaminya. Ada 5 hukum nikah yang wajib kita ketahui. Pertama, ada wajib. Dikatakan wajib apabila orang tersebut sudah mampu menikah, memiliki nafsu mendesak, dan takut terjerumus dalam perzinaan. Lalu ada sunnah. Dikatakan sunnah apabila nafsu orang tersebut telah mendesak dan mampu menikah tapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina. Lalu yang ketiga ada mubah. Dikatakan mubah apabila orang tersebut tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah. Yang keempat, makruh. Dikatakan makruh apabila seseorang memang tidak menginginkan untuk menikah karena faktor penyakit ataupun wataknya. Dia juga tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istri ataupun keluarganya, sehingga jika dipaksakan menikah, dikhawatirkan orang tersebut tak bisa memenuhi hak dan kewajibannya dalam rumah tangga. Lalu yang terakhir adalah haram. Dalam hukum nikah dapat dikatakan haram apabila seseorang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istri serta nafsunya pun tidak mendesak. Baik, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji pertama. Saya lanjut ke penyaji kedua, yaitu Sulis, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang syarat dan rukun pernikahan. Syarat dan rukun pernikahan yang pertama yaitu calon pengantin. Tentunya calon pengantin itu
ada dua ya. Yang pertama ada mempelai laki-laki dan yang kedua ada mempelai perempuan. Syarat bagi mempelai laki-laki yang pertama itu beragama Islam. Karena kita beragama Islam dan sebagai perempuan kita beragama Islam, maka laki-laki yang akan kita nikahi juga harus beragama Islam. Yang kedua, laki-laki atau bukan banci atau belum jelas bahwa ia laki-laki. Jadi laki-laki di sini itu kan bukan banci ya. Banci yang dimaksud di sini itu bukan banci yang laki-laki merubah penampilannya menjadi wanita, tapi menjadi perempuan. Tetapi banci di sini dalam Islam, banci itu manusia yang memiliki kelamin dua. Jadi si manusia itu kelaminnya ada dua, ada kelamin laki-laki dan ada kelamin perempuan. Nah, untuk kita menikah, untuk mempelai laki-laki itu syaratnya itu harus laki-laki yang bukan banci, yang bukan memiliki kelamin dua, yaitu kelamin perempuan dan kelamin laki-laki, itu yang dinamakan banci ya. Yang ketiga, syarat mempelai laki-laki itu jelas dan diketahui orangnya. Harus jelas orangnya siapa, keluarga gimana gitu ya. Terus selanjutnya tidak dipaksa atau berkeinginan dan berikhtiar. Tidak ada di dalam pernikahan itu tidak ada unsur pemaksaan. Selanjutnya tidak sedang berihram haji atau umroh. Bukan mahramnya, baik mahram nasab, rodoah atau persusuan, musyaharah atau perkawinan. Selanjutnya tidak dalam keadaan masih berisi 4 atau juga tidak dalam iddah. Jadi istri yang dalam masa iddah itu istri yang baru cerai terus istri yang sedang masa iddah, yaitu yang baru cerai dari suaminya gitu. Terus yang terakhir, syarat mempelai laki-laki itu tidak mempunyai istri yang haram dipoligami dengan calon istrinya. Itu syarat mempelai laki-laki. Nah, untuk mempelai perempuan, syaratnya itu yang pertama sama ya, beragama Islam. Terus yang kedua, terang perempuannya, bukan banci atau belum jelas jenisnya, yang sudah dijelaskan ya. Yang selanjutnya terang orangnya, terus tujuan dirinya, tidak ada unsur pemaksaan kecuali yang walinya mujir dengan syarat-syaratnya. Terus yang selanjutnya tidak saat berihram haji atau umroh, bukan mahramnya baik mahram nasab, rodoah, musyaharah atau perkawinan, tidak bersuami atau dalam iddah orang lain, belum pernah dili'an atau dituduh berzina oleh calon suaminya. Itu syarat-syarat calon pengantin. Yang kedua itu wali. Kedua itu wali atau mempelai perempuan. Jadi mempelai perempuan merupakan orang yang memiliki hak secara syara untuk menikahkan calon mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki. Karena syarat menjadi seorang wali yaitu beragama Islam, baik, berakal sehat, merdeka, laki-laki, bukan banci atau wanita, adil, tidak dalam perjalanan ihram haji dan umroh, dan tidak dipaksa. Adapun urusan dari wali nasab, yang pertama itu ada bapak, kakek atau orang tua dan seterusnya ke atas, terus saudara laki-laki kandung sebapak seibu, saudara laki-laki sebapak dan seibu, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak dan seterusnya, paman yaitu saudara dari bapak sekandung, paman sebapak yaitu saudara dari bapak sebapak seibu. Terus anak-anak paman kandung atau saudara sepupu. Yang terakhir hakim, apabila wali dari perempuan
yang sebagaimana disebutkan di atas itu tidak ada, maka yang menjadi walinya itu hakim. Terus apabila si walinya berhalangan hadir, terus apabila walinya ada tetapi mewakilkan kepada hakim, serta bagi perempuan yang lahir tanpa pernikahan. Syarat dan rukun yang ketiga yaitu saksi atau 2 orang. Saksi 2 orang di sini itu orang yang menyaksikan secara langsung proses akad pernikahan. Syarat-syaratnya itu yang pertama tentunya beragama Islam, balik atau dewasa, berakal sehat, merdeka, laki-laki 2 orang, adil, tidak dalam perjalanan haji dan umroh, tidak dipaksa, dan dapat melihat, bicara, dan mendengar, serta paham maksud akad tersebut. Selanjutnya, yang keempat, akad nikah. Akad nikah merupakan perjanjian atau ikatan dalam pernikahan. Di dalam prosesnya terdapat ijab dan qabul. Syarat-syarat agar terselenggaranya akad, yang pertama itu kedua orang yang melakukan akad harus sudah balik. Yang kedua, antara ijab dan qabul tidak dapat dipisah dengan perkataan atau perbuatan yang memalingkan dari ijab dan qabul, yakni pada tempat dan waktu yang sama. Jadi ketika sedang melakukan ijab dan qabul itu harus langsung antara wali dan mempelai laki-lakinya itu harus ketika wali sudah beres berbicara ijab, maka mempelai laki-laki harus langsung melakukan qabul atau menerima langsung, tidak dipisah dengan perkataan ataupun perbuatan. Terus antara ijab dan qabul harus satu tujuan, tidak boleh bertolak belakang, melainkan harus sesuai dalam jenis-jenis katanya, sama objek hukumnya dan sama materi akadnya. Selanjutnya, masing-masing yang melakukan akad dapat mendengarkan sebagian apa yang diucapkan oleh orang lain. Dan yang terakhir, calon mempelai wanita harus disebut dalam ijab dan qabul, baik dengan nama terangnya maupun dengan hak domirnya. Ya, ketika melaksanakan ijab dan qabul itu si calon mempelainya itu harus disebutkan namanya gitu. Terus syarat dan rukun yang terakhir yaitu mahar. Mahar adalah pemberian pihak laki-laki kepada perempuan saat pernikahan. Mahar harus memberikan syarat-syarat sebagai harta atau barang berharga, barang yang suci, memiliki hak milik, dan jelas barangnya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 4 yang artinya, berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kawin mereka sebagai pemberian. Jadi kepada laki-laki yang mau menikah itu harus memberikan mahar, tapi kita sebagai wanita, sebagai perempuan kita itu tidak boleh memberikan mahar kepada laki-laki. Jadi jangan minta yang besar-besar gitu kepada laki-laki. Tapi laki-laki juga harus mengerti bahwa sangat berharga. Jadi kalau mau memberinya itu harus besar gitu. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, pernikahan yang paling berkah ialah yang paling ringan maharnya. Jadi pokoknya intinya itu perempuan itu tidak boleh memberatkan mahar kepada laki-lakinya. Tapi laki-laki juga harus mengerti bahwa perempuan itu berharga. Jadi ya begitulah. Kalau laki-lakinya mengerti mah pasti memberikan maharnya itu tidak main-main gitu. Selanjutnya, dalam konsep pernikahan pun terdapat konsep muhrim, yaitu perempuan yang haram dinikahi. Perempuan yang termasuk muhrim dari seorang laki-laki adalah
Yang pertama, haram dinikahi karena keturunan, yaitu meliputi ibu, nenek, dan seterusnya ke atas ya. Selanjutnya anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah, saudara perempuan, kandung, saudara perempuannya seayah, saudara perempuannya seibu, anak perempuan dari saudara laki-laki, dan seterusnya, dan juga anak perempuan dari saudara perempuan, dan seterusnya. Terus haram dinikahi karena satu susuan, meliputi seorang perempuan yang menyusui dan saudara perempuan yang sesusuan. Jadi ketika ada saudara yang satu susu, jadi menyusuinya itu satu orang gitu kepada satu orang, maka itu teh haram kalau dinikahi gitu. Selanjutnya haram dinikahi karena hubungan pernikahan. Yaitu yang pertama ada ibu mertua, anak perempuan dari istri kita atau anak tiri, istri ayah atau ibu tiri, baik sudah cerai ataupun belum. Terus yang terakhir istri anak-anak kita, mantu, baik sudah dicerai ataupun belum. Nah, yang terakhir haram dinikahi sebab memadu dua perempuan yang bersaudara kandung adik kakak. Jadi laki-laki jika ingin menikah itu haram ketika laki-lakinya itu menikahi dua, jadi menikahi adik dan kakaknya, itu haram ya. Lebih lengkapnya mah terdapat dalam Quran Surat An-Nisa Quran Surat An-Nisa ayat 22 dan 23. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator yang mempersilahkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Untuk yang ketiga, materi tujuan pernikahan. Secara yuridis, tujuan dari perkawinan termuat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tujuan perkawinan ini untuk menghalalkan hubungan suami istri untuk memenuhi tuntutan kebutuhan biologis dan psikologis kemanusiaan, mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih, dan untuk memperoleh keturunan yang sah berdasarkan peraturan agama dan hukum yang berlaku. Beberapa fungsi keluarga sakinah. Yang pertama, fungsi individual. Yang pertama, meningkatkan derajat kemanusiaan, dan ibadah keluarga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan derajat kemanusiaan dan untuk memelihara diri dari perbuatan keji dan munkar. Yang kedua, memperoleh ketenaga dan ketentraman jiwa. Keluarga bertugas sebagai lembaga interaksi dalam ikatan batin yang kuat antar anggotanya. Selanjutnya, menimbulkan dorongan kesungguhan dalam menjalankan kewajiban, mencari nafkah yang halal, memberi pelayanan optimal kepada suami. Dan tuntutan agama lain akan timbul setelah berkeluarga. Selanjutnya, fungsi keluarga yang lain adalah untuk melanjutkan keturunan. Keturunan yang diperoleh di dalam kehidupan keluarga merupakan modal bagi kelangsungan spesies manusia. Selanjutnya, fungsi sosial. Keluarga berfungsi sebagai benteng moral dalam ruang lingkup yang kecil. Sebuah bangsa yang beradab dibentuk oleh keluarga-keluarga yang mengedepankan moral dalam kehidupannya. Bangsa yang sejahtera tercermin dari keluarga-keluarga harmonis yang hidup pada masyarakat tersebut. Yang kedua, fungsi keluarga sebagai lembaga pendidikan. Fungsi pendidikan ini terwujud di dalam tanggung jawab orang tua sebagai pendidik pertama dari anak-anaknya. Yang ketiga, fungsi spiritual. Keluarga dalam aspek spiritual memiliki fungsi sebagai motivasi atau dorongan dan wadah sarana dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Dengan melangsungkan pernikahan dan membentuk sebuah keluarga, berdasarkan hadis dan Rasul, seorang muslim tengah memenuhi setengah dari agamanya.
Dalam menjalankan kewajiban sebagai suami istri, seorang muslim mendapatkan ganjaran pahala yang besar, saling memberi, saling bertanggung jawab dalam rumah tangga yang kemudian terjalin hubungan yang harmonis dalam keluarga menjadi fondasi penting dalam menjalankan ibadah-ibadah lainnya kepada Allah. Bisa dibayangkan jika sebuah rumah tangga yang hancur, tidak terjadi hubungan yang baik antar keluarga, maka bisa dipastikan akan berpengaruh kepada psikologi seseorang dan pada akhirnya akan menanggungnya dalam menjalankan pengabdian kepada Allah. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menjelaskan tentang mewujudkan keluarga yang sakinah. Seperti yang telah diketahui, keluarga adalah sekumpulan orang dalam unit terkecil yang terdapat dalam masyarakat yang memiliki keterkaitan dalam ikatan pernikahan dan keturunan. Sebagaimana Islam membentuk sebuah konsep tentang keluarga yang didambakan, yaitu keluarga yang sakinah. Di masyarakat dikenal dengan istilah keluarga sakinah, mawadah, warahmah, atau dapat disingkat dengan samara. Sebagaimana sudah terukir jelas di dalam Al-Quran, Al-Rum ayat 21. Yang pertama yaitu sakinah. Kata sakinah berasal dari akar kata sakanah yang berarti tenang, terhormat, aman, dan penuh kasih sayang. Jadi yang dimaksud dengan keluarga sakinah yaitu sebuah keluarga yang aman, damai, penuh kasih sayang, dan dapat menyelesaikan permasalahan keluarga dengan baik, serta ditegakkan oleh pasangan suami istri yang soleh dan soleha, yang selalu mengikuti syariat Allah dan selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Keluarga muslim yang sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang. Yang kedua yaitu mawadah. Mawadah berasal dari kata awadu atau cinta, atau mencintai sesuatu. Mawadah menurut bahasa berarti cinta atau harapan. Dalam sebuah pernikahan, cinta adalah hal penting yang harus ada dan selalu ada pada sebuah pasangan suami istri. Mawadah juga berarti selalu mencintai, baik dikala senang maupun susah. Yang terakhir yaitu warahmah. Warahmah memiliki kata dasar yaitu rahmat yang berarti kasih sayang. Jika digabungkan, arti keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah berarti keluarga yang selalu diberikan kedamaian, ketentraman, penuh cinta, dan kasih sayang. Konsep keluarga yang sakinah menurut agama Islam adalah keluarga yang tenang, penuh kasih sayang. Selanjutnya, dengan modal sakinah dapat melahirkan mawadah dan warahmah. Untuk mencapai mawadah, ada 3 yang harus dicapai, yaitu perhatian, tanggung jawab, dan penghormatan. Sebuah keluarga dikatakan sakinah apabila suasana di dalam keluarga tersebut penuh dengan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan, serta terpeliharanya ketaatan dan kepatuhan di antara sesama anggota keluarga untuk saling menjaga. Selanjutnya dilanjut. Hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu ada persiapan pernikahan. Langkah awal dalam proses pernikahan adalah mencari pasangan atau calon untuk dinikahi. Dalam mencari calon pasangan ini, Rasulullah memberikan prinsip bagaimana kita harus memilih perempuan yang hendak kita nikahi. Yang berarti ada hadis, yaitu hadis riwayat Bukhari, yang berarti wanita dinikahi karena 4 hal. Hartanya, nasabnya, cantikannya, dan agamanya. Pilihlah yang memiliki agama, maka kalian akan beruntung. Menurut hadis riwayat Bukhari. Maksudnya adalah ketika mencari calon pasangan hidup, hendaklah mencari berdasarkan kualitas agamanya. Bukan hanya semata karena kecantikan, kekayaan, dan keturunannya semata. Tidak salah jika seseorang memiliki pasangan karena
karena kecantikannya, tetapi pertimbangan yang paling kuat adalah berdasarkan kesolehannya atau ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketaatan kepada Allah yang akan menjadikan jaminan untuk meraih kebahagiaannya yang hakiki, berbeda dengan kecantikan, harta, dan keturunan yang sifatnya hanya sementara. Sebelum melakukan proses akad nikah, dianjurkan melakukan khitbah atau meminang. Khitbah atau meminang adalah menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada perempuan yang dikehendakinya, atau sebaliknya dari perempuan kepada laki-laki melalui seorang perantara yang dipercayainya. Sebelum terlaksananya proses pernikahan, hendaknya masing-masing mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam jenjang pernikahan. Adapun persiapannya yaitu yang pertama persiapan ilmu. Persiapan yang paling penting dari sebuah pernikahan adalah mengetahui tujuan pernikahan dalam Islam. Di antara tujuan pernikahan dalam Islam adalah mendapatkan banyak pahala melalui aktivitas berumah tangga. Yang kedua, persiapan mental atau psikologis menghadapi pernikahan. Mempersiapkan diri untuk berlapang dada menghadapi segala kekurangan pasangan adalah yang mutlak dan sangat diperlukan. Yang ketiga, yaitu persiapan ruhiyah atau spiritual. Artinya, menikah itu ibadah. Oleh karena itu, seluruh proses yang dilalui dalam pernikahan itu harus dengan nuansa ibadah. Sebelum melakukan pernikahan, sampai pernikahan itu sendiri, juga setelah menikah tidak boleh jauh dari nuansa penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, persiapan fisik. Hal ini juga tidak kalah penting, karena kita disiapkan untuk memasuki dunia pernikahan sepertinya wanita. Alat reproduksi dalam wanita itu sangat penting bagi perempuan setelah menikah. Yang kelima yaitu persiapan ekonomi atau harta. Pernikahan merupakan peristiwa yang besar dalam hidup seseorang sehingga dalam prosesnya diperlukan biaya yang cukup. Lalu yang kedua yaitu proses pernikahan. Dalam proses pernikahan, seseorang harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Seperti yang telah dibahas pada materi yang sebelumnya, yaitu setelah semua persyaratan terpenuhi, selanjutnya mendapatkan ke KUA untuk mendaftar dan mengikuti tahap selanjutnya berdasarkan aturan hukum yang berlaku agar pernikahan tercatat di pencatatan sipil atau diakui sah oleh negara. Setelah mendaftar ke KUA, proses pernikahan bisa dilangsungkan dengan disaksikan oleh pihak KUA. Selanjutnya diberikan bukti pernikahan berupa bukti nikah untuk masing-masing pasangan. Setelah akad berlangsung, disunahkan untuk menyelenggarakan walimatul ursyi atau pesta keluarga atau pesta pernikahan. Walimah al-ursyi ini tujuannya adalah untuk memberitahukan bahwa telah terjadi pernikahan di antara pasangan yang telah menikah, sehingga terhindar dari fitnahnya di masyarakat. Walimah al-ursyi biasanya diselenggarakan tergantung adat dan istiadat di mana pasangan itu menikah, seperti adanya kesenian, musik, tari, atau budaya yang lain. Lalu yang ketiga yaitu membangun keluarga. Setelah melaksanakan pernikahan, maka antara suami dan istri terbentuklah sebuah lembaga keluarga yang akan menempati diri dalam berbagai hal di dalamnya. Baik senang maupun susah akan mereka hadapi di keluarga. Tidak sedikit orang yang mengakhiri hubungan suami istri karena ketidakmampuan menghadapi permasalahan tersebut. Oleh karena itu, sebelum membentuk keluarga, masing-masing dari suami istri harus memiliki pengetahuan bagaimana membentuk keluarga yang bisa mengantarkannya kepada ketenangan jiwa, kenyamanan lahir dan batin, menjadi jalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan keluarga ini bisa terwujud dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan, seperti berikut ini, yaitu memiliki ilmu. Pasangan suami istri itu harus memiliki ilmu pengetahuan tentang hak dan kewajiban masing-masing di dalam keluarga. Yang kedua, saling mengenal dan memahami. Keluarga inti adalah menyatukan antara suami dan istri dalam sebuah ikatan pernikahan, lalu memiliki kepercayaan atau kepada masing-masing pasangan. Kepercayaan menjadi modal dalam sebuah hubungan. Lalu yang keempat yaitu komunikasi yang baik dan keterbukaan. Komunikasi adalah jembatan untuk menghadapi segala persoalan.
Di samping menjaga komunikasi antar pasangan, masing-masing suami istri juga harus menjaga komunikasi dengan pihak keluarga lain. Lalu yang kelima, menjalankan kewajiban dan memberikan kebahagiaan. Suami istri dalam keluarga memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Lalu yang keenam, yaitu senantiasa menjalankan ibadah dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membangun keluarga merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menikah merupakan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yaitu ada kewajiban suami. Kewajiban suami yang pertama memberi nafkah lahir dan batin. Nafkah ini termasuk kewajiban memberi istri makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Selain itu, kebutuhan biologis dan psikologis seorang istri. Yang kedua, memperlakukan atau menggauli istri dengan baik, lemah lembut, dan menjaga kehormatannya. Yang ketiga, mendidik dan membimbing istri. Kewajiban suami bukan hanya memenuhi kebutuhan istri saja, tetapi suami juga harus menjaga istri dari keluarga, dari maksiat kepada Allah, dan bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya yaitu kewajiban istri. Yang pertama, mentaati suami. Selama perintah suami itu tidak berlawanan dengan perintah Allah dan Rasul dan berlaku setia kepadanya. Yang kedua, menjaga kehormatan keluarga, baik mengenai harta maupun dirinya. Yang ketiga, selalu menyenangkan suami dengan tingkah laku, sikap, dan penampilan. Hal yang tidak kalah penting yang harus dilakukan oleh seorang istri adalah menjaga sikap dan penampilan di depan suami. Mungkin sekian saja pematerian dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fitria dengan pertanyaan, jika keluarga mengadopsi anak perempuan lalu beranjak dewasa atau balik, apakah di saat ayahnya mempunyai wudu lalu bersentuhan dengan anak tersebut batal ataupun tidak? Jadi jawabannya tentu saja batal ya Fitria, karena dalam Islam anak angkat itu tetap tidak bisa dianggap sebagai anak kandung. Jadi seperti ini.
Dalam artian anak angkat itu tetap dihukumi orang lain atau ajnabi, sehingga Islam menghukumi batalnya wudhu seseorang apabila bersentuhan kulit dengan yang bukan mahramnya. Jadi ayah dan anak angkat itu tetap bukan mahramnya, kecuali jika yang menyentuh itu anak angkat berupa mengadopsi dari ponakannya ataupun anak dari saudaranya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri. Bagaimana tanggapan kalian mengenai fenomena menikah dengan yang berbeda agama? Jika dilihat kepada keputusan Majelis Ulama Indonesia nomor 4 dengan pasal 40C menetapkan bahwa perkawinan beda agama itu adalah haram dan tidak sah. Itu berarti MUI kan menurut pandangan orang-orang yang beragama Islam ya. Berarti hukumnya itu tidak sah. Dan juga jika kita lihat dalam kitab di agama Kristen, sebagaimana saya lihat di dalam internet, yaitu dalam Korintus 6:14 mengatakan bahwa janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, bahwa menikah dengan pasangan yang tidak seiman atau berbeda agama sangatlah ditentang oleh Alkitab. Sehingga dari pernyataan dari kedua fakta tersebut yang menurut MUI dan menurut kitab Korintus tersebut sudah jelas bahwa menikah dengan orang yang berbeda agama itu sangat haram hukumnya. Tapi kembali lagi kepada penilaian masing-masing seperti itu. Sama-sama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara, yaitu bagaimana kita memantapkan hati kita untuk memilih pasangan hidup yang tepat. Untuk memantapkan hati kita bisa melakukan istikharah. Jadi dengan sholat istikharah kita bisa memantapkan hati kita dan kita berdoa kepada Allah. Di dalam sholat istikharah itu kita berdoa kepada Allah untuk memilih pasangan yang tepat, yang baik menurut Allah, bukan menurut kita ya. Mohon maaf, jadi bukan menurut kita yang baiknya, tapi baik menurut Allah. Maka dengan melakukan sholat istikharah, kita akan menemukan pasangan yang tepat. Seperti itu. Apakah sudah cukup? Ya, cukup. Makasih.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.